Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Hendry Prastio di channel YouTube Rumah Edukasi. Kali ini Rumah Edukasi kedatangan tamu spesial, yaitu seorang mahasiswa yang memang mendapatkan beasiswa dari BCA ataupun di sini dari prestasi-prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang telah diikutinya selama ini. Nah, kali ini dia akan membagi beberapa tips bagaimana cara mencari beasiswa ataupun bagaimana cara mendapatkan beasiswa, sehingga untuk teman-teman rumah edukasi yang memang berstatus mahasiswa ya, dapat terbantu secara ekonomi untuk membiayai kuliah dari rekan-rekan ataupun teman-teman sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Septolan Tutu Sapria. Saya berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan menuju ke semester 6. Jadi lagi liburan sekarang. Di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai beasiswa, khususnya beasiswa Bakti BCA. Nah, untuk kegiatan saya di kampus sendiri, mungkin untuk semester-semester sebelumnya, dari semester 1 sampai semester 5, saya aktif di beberapa kegiatan organisasi, termasuk di internalnya di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Di situ saya berposisi sebagai staf jaringan ya selama 2 tahun. Jaringan sendiri itu mengurusi masalah terkait humas dan juga media informasi komunikasi, desain segala macam seperti itu. Selain aktif di internal jaringan sendiri, saya juga ikut beberapa event, termasuk event seminar, event ospek dan lain-lain, termasuk juga event di luar organisasi kampus, seperti ada kampus fair di kota saya, terus juga ada kegiatan volunteer ya, berupa mengajar seperti itu. Nah, mengingat ekonomi yang tentunya juga mengganggu di hidup saya, karena saya sendiri sudah merasa harus mulai mengurangi beban dari orang tua, sehingga saya memutuskan untuk mencari-cari info beasiswa. Saya sendiri sudah mencoba untuk mencari info beasiswa melalui maba ya. Ada banyak beasiswa dari maba, seperti ada dari Tanoto, ada dari beasiswa yang lain-lain, ada Bank Indonesia, Paragon dan lain-lain. Namun saya belum berkesempatan untuk menjadi penerima beasiswa di beasiswa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kebetulan pada awal semester 4 saya menemukan informasi mengenai beasiswa Bakti BCA, yang mana beasiswa itu diberikan oleh BCA, oleh Bank BCA kepada mahasiswa yang aktif ya, dan tentunya berprestasi juga. Namun perlu saya tekankan lagi di sini, selama kuliah pun saya belum mendapatkan selain daripada prestasi akademik. Jadi bisa dibilang untuk prestatif saya masih kurang di kuliah, namun bisa ditutup dari keaktifan saya itu tadi. Saya mendapatkan info beasiswa Bakti BCA itu ada dari himpunan menginformasikan. Saya juga cari-cari di website, tanya-tanya juga kepada kakak tingkat mengenai beasiswa ini, terkait dengan kapan dibukanya dan juga bagaimana prosesnya. Pertama-tama saya mendapatkan info itu mungkin di awal semester 4 ya, dan syaratnya waktu itu mendapatkan IPK mungkin di atas 3 atau berapa, saya kurang ingat, dan juga aktif, tentunya prestatif itu jadi nilai tambah. Terus juga mahasiswa semester 4 kalau nggak salah ya waktu itu. Dan waktu itu proses pendaftarannya saya mendaftar melalui link dari Bakti BCA sendiri. Setelah dari link Bakti BCA sendiri, setelah mengisinya, ada banyak isian mungkin tentang apa yang ingin saya capai dalam 2 tahun ke depan, data diri dan lain sebagainya. Dan setelah itu
saya disuruh mendaftar ulang lagi, tapi kali ini melalui universitas karena untuk seleksinya sendiri untuk beasiswa Bakti BCA ini itu menggunakan per univ ya, jadi bukan seperti di list kayak dari univ ini yang keterima siapa, tapi misalnya dari Undip sendiri daya tampung penerimanya itu 50, jadi dari sekian ratusan atau mungkin ribuan, kurang tahu yang daftar, itu cuma diambil 50 gitu. Jadi per univ beda-beda ya, nanti kalian bisa sesuaikan sama informasi di universitas kalian. Terus setelah seleksi dari baik dari BCA dan baik dari Undip, itu seleksi berkas ya itu ya. Selanjutnya kita disuruh untuk tes. Jadi ada tiga, ada seleksi berkas, seleksi tes, dan seleksi wawancara. Nah, untuk tes sendiri ini ada 4 subtes. Untuk tes sendiri ada 4 subtes, dan itu kurang lebih sama kayak misalkan kalian daftar STAN atau daftar SBMPTN. Jadi kayak soal-soal yang yang simple tapi emang merumitkan, seperti mungkin ada dadu 1, dadu 2, dadu 3, lalu dadu kelima bentuknya seperti apa. Ada juga antonim sinonim dan kuantitatif tapi yang sederhana gitu. Dan untuk waktunya itu mungkin singkat, kayak mungkin 15 soal 9 menit, 20 soal 11 menit, dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk materinya sendiri nanti kalian bisa cari di YouTube, itu banyak. Biasanya di YouTube banyak itu materi mengenai magang Bakti BCA, namun untuk soalnya kurang lebih sama, dan justru malah banyak yang sama. Jadi pada saat dulu tes juga saya belajar dari situ, dan kebetulan banyak banget yang sama. Jadi bisa menghemat waktu dalam pengisian seleksi tes beasiswa itu. Nah, setelah dari tahap tes itu langsung dilanjutkan dengan tahap wawancara. Di sini wawancaranya nggak dengan user, tapi kayak user sendiri gitu. Jadi dari mereka sudah ada pre-recorder ya. Jadi nanti ada dari sistem ngirim pertanyaan yang udah di-record sebelumnya. Terus nanti kita jawab dan kita record. Kita di situ ada kesempatan 1 kali untuk mengulang record. Jadi misalnya kita perkenalan terus kita ada salah kata dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa kita bisa mengulanginya lagi. Itu misalnya kayak ada suara motor kayak gini, itu bisa diulangi lagi gitu. Dan per satu pertanyaan itu ada kurang lebih 1 menit dalam proses menjawabnya kayak gitu. Waktu itu ada 10 pertanyaan, dan pertanyaan mengenai data diri, perkenalan, aktif apa di kampus, dan ya semacam seperti wawancara gitu. Nah, setelah dari proses wawancara itu ya udah kita tinggal nunggu aja pengumuman, dan nanti bakal dapat email apakah terima atau enggak gitu. Dan kalau misalnya kita nggak terima, jangan dulu sedih, karena dari kasus yang saya alami, ada beberapa teman saya yang keterima, namun dia terpaksa untuk tidak mengambil beasiswanya karena dia sudah diterima di beasiswa lain. Karena persyarat dari keterimanya beasiswa Bakti BCA ini adalah beasiswa Bakti BCA dijadikan sebagai satu-satunya beasiswa yang menaungi mahasiswa tersebut kayak gitu. Jadi misalnya ada yang punya 2 beasiswa, mahasiswa itu harus memilih salah satu, tidak bisa double gitu. Karena kalau nantinya ketahuan double, nanti mungkin beasiswanya bakal dicabut antara Bakti BCA atau mungkin yang satunya, tergantung lah dari peraturan masing-masing beasiswa itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak lolos, ditunggu aja, barangkali kalian ada pengumuman lolos. Pokoknya sampai fix itu masih ada kesempatan buat lolos. Yang pertama adalah sebisa mungkin kalau misalnya kalian belum mencapai semester 4, sebisa mungkin kalian itu banyak-banyakin kegiatan di organisasi. Ya, walaupun kegiatan itu juga banyak yang mungkin kurang relevan, atau mungkin menurut kalian kurang berbenefit, kebanyakan dari semacamnya, itu nggak apa-apa. Emang ya di awal juga harus ada modal kan. Tapi ikutlah kegiatan yang tapi banyak juga kok yang mungkin nggak ada danus, dan danusnya mungkin sedikit juga banyak. Jadi ikuti aja yang menurut kalian itu cocok dan memberikan banyak manfaat. Jangan cuma ngambil sertifikatnya, tapi juga pahami proses alur di dalam kegiatan tersebut, gimana caranya kita menjadi pemimpin, jadi leader gitu. Itu
semuanya nanti berguna buat seleksi berkas terutama kan, karena seleksi berkas kan dilihatnya dari situ. Dan untuk IP nggak perlu yang tinggi-tinggi banget, nggak perlu yang sampai 3,5 ke atas. 3 juga kayaknya masih aman, yang penting ya stabil aja kayak gitu. Terus untuk tips lainnya pas seleksi tes ya itu dipersiapkan, lihat-lihat soal dari YouTube, mungkin bisa dicatat, di screenshot semacamnya. Jadi pas tes ini, tesnya BTW pas tahunku online ya. Jadi pas tes ini kalian udah siap, jadi misalnya ada soal yang sama kalian udah langsung ingat nih. Dan itu bisa mempersingkat waktu karena waktunya sangat sempit. Bahkan yang kuantitatif seingat saya itu dari 15 sampai 20 soal cuma 9 menit gitu kan. Kalau misalnya kalian panik nanti malah ngeblank sendiri. Nah terus juga buat tes wawancara pastikan persiapin kalian mungkin bisa wawancara sendiri mungkin sama cermin atau gimana, biar kalian nggak gugup karena waktunya itu nggak bisa di pause. Jadi ketika kalian udah klik siap, nanti ketika wawancara nanti langsung diberikan kayak video terkait dengan pertanyaannya, lalu kalian harus langsung menjawab itu, jadi nggak ada pause-pausenya. Dan kalau kalian gagal ya gimana lagi gitu, karena itu juga penting kan. Itu sih mungkin kalau dari aku tips-tipsnya. Dan mungkin tips lainnya, mungkin kalau kalian belum ketemu dengan informasi ini, rajin-rajin buat cari, tanya ke himpunan, tanya ke BEM, dan juga rajin-rajin cari di info-info beasiswa di Instagram, di media sosial lainnya, atau di website. Pokoknya jangan terus menyerah untuk mencari beasiswa. Kalau misalnya kalian belum bisa mendapatkan beasiswa, baik beasiswa yang sedang saya terangkan, beasiswa Bakti BC ini atau beasiswa lainnya, itu jangan memutuskan semangat, karena sebelumnya sendiri saya sudah beberapa kali mendaftar beasiswa dan memang semuanya gagal. Tapi pasti ada satu titik di mana Tuhan akan mengabulkan semua doa dari kalian. Karena jika kalian mendapatkan hasil yang buruk, maka bisa dibilang itu adalah hasil baik yang tertunda gitu. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, tetap istiqomah lah dalam berusaha agar bisa mencapai apa yang kalian inginkan gitu. Good luck semuanya, bye bye. Baik, itu dia tips dan trik yang disampaikan oleh Mas Alan selaku pemegang beasiswa dari Bank BCA. Dan di sini pesan yang dapat saya sampaikan, jangan lupa tetap semangat dan berusaha untuk terus mencari peluang-peluang beasiswa, baik itu beasiswa yang ada di kampus maupun di perusahaan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah jangan lupa kalian harus aktif juga di dalam organisasi kampus. Supaya apa? Kalian mendapatkan banyak jaringan ataupun networking agar membantu proses dalam kegiatan belajar mengajar kalian saat di kampus. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa dicatat ataupun diberikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.